Sadar nggak sih kalau teknologi sudah berkembang sangat pesat? Dengan kemajuan teknologi ini pula, sudah banyak pekerjaan manusia yang terbantu. Salah satunya adalah dengan kehadiran komputer. Sering menggunakannya, tapi tahukah kalian sejarah komputer? 5 generasi komputer dari masa ke masa. Generasi pertama. Setelah tahun 1940, komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Sayangnya, tabung vakum ini dianggap tidak efisien karena cepat sekali panas dan juga memerlukan daya listrik yang sangat besar. Electronic Numerical Integrator and Computer merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama. Jeffrey Eckert and Johnny Mauchly membangun ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum di Universitas Pennsylvania. Memakan waktu 3 tahun untuk membuat program ENIAC. Meski sudah dirancang sejak tahun 1942, namun baru mulai dibuat tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk dari program ENIAC sangatlah besar hingga memerlukan ruang seluas 5.000 meter persegi. Selain itu, ENIAC menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Dalam pengoperasiannya, ENIAC memerlukan daya listrik yang sangat besar, yaitu 140 kW. Bahasa yang digunakan pada komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa dasar dalam pemrograman dan hanya dimengerti komputer. Untuk membuat ENIAC menghabiskan dana $1 juta. Sayangnya, dengan dana sebanyak itu, kemampuan komputer masih terbatas. Generasi kedua. Sejarah komputer pada tahun 1959, tabung vakum yang menjadi komponen dasar komputer generasi pertama telah tergantikan dengan transistor. Penggantian komponen ini dilakukan karena transistor dianggap lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Dengan menggunakan transistor, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tabung vakum. Daya listrik yang digunakan untuk pengoperasiannya pun lebih kecil. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini mulai digunakan di beberapa universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Teknologi ini pertama kali digunakan pada superkomputer. IBM membuat superkomputer dengan nama Spray Rain and Scratch. IBM juga menjadikan komputer dengan nama Large yang dikembangkan di laboratorium dengan menggunakan energi atom. Tahun 1965, berbagai perusahaan besar mulai menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Generasi ketiga. Era komputer generasi ketiga dimulai tahun 1965. Pada tahun tersebut, komputer dibuat menggunakan Integrated Circuit atau disebut IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Pada generasi inilah pertama kali digunakannya keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk membuat komputer generasi ketiga ini jauh lebih murah hingga dapat dijangkau masyarakat umum. Dalam pengoperasiannya, transistor membuat kinerja komputer menjadi lebih cepat panas. Hal ini membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, komputer telah mengalami perubahan yang sangat pesat dari segi ukuran, daya listrik yang diperlukan, hingga biaya pembuatan. Generasi keempat. Komputer generasi keempat dibuat dengan tujuan pengembangan lebih jelas, yaitu memperkecil ukuran sirkuit dan komponen.
Generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor seperti komputer yang masih banyak beredar sekarang. Large Scale Integration atau disebut LSI mampu menghemat ratusan komponen dalam sebuah chip. Tahun 1980, Very Large Scale Integration muncul dan mampu membuat ribuan komponen dalam chip tunggal. Setelahnya, hadir Ultra Large Scale Integration yang mampu meningkatkan jumlah komponen menjadi jutaan dalam sebuah chip. Pemasangan semakin banyak komponen pada media sebesar setengah keping uang logam, itu pun membuat biaya operasi lebih terjangkau. Perusahaan Intel merupakan perusahaan yang berpengaruh dalam perkembangan IC. Perusahaan ini mampu menciptakan Intel 4004 yang menjadi asal mula perkembangan komputer dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Jika sebelumnya IC diciptakan untuk melakukan sebuah kegiatan yang lebih spesifik, maka kini IC dapat diproduksi lalu diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Hal ini yang mendasari kemudian bermunculan oven, televisi, microwave, dan mobil dengan electronic full injection atau disebut AVI dilengkapi dengan mikroprosesor. Intel berhasil menggantikan komputer dengan ukuran besar menjadi ukuran kecil yang lebih efisien. Generasi kelima. Untuk mendefinisikan komputer generasi kelima cukup sulit karena komputer ini masih dalam proses pembuatan. Gambaran imajinatif dari komputer generasi ini adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke dengan judul 2001 Space Odyssey. Dalam buku ini, HAL 9000 menampilkan fungsi yang diharapkan dari komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AL. Dengan kecerdasan ini, HAL 9000 akan mampu melakukan komunikasi dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan mampu belajar dari pengalamannya sendiri. Meski dalam proses pembuatan, kini beberapa komputer telah dapat menjalankan salah satu fungsi tersebut, seperti mampu menerima instruksi secara lisan, yang kita kenal dengan sebutan Siri untuk sistem operasi iOS dan Google Voice pada Android. Banyaknya kemajuan dalam bidang teknologi kemungkinan pembuatan komputer generasi 5 seperti HAL 9000 dapat terrealisasi. Kemajuan rekayasa yang utama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Kemajuan lainnya adalah teknologi superkonduktor yang mampu membuat aliran listrik tanpa adanya hambatan. Kemajuan ini akan dapat mempercepat informasi. Sekian dari saya, terima kasih.